RPS yang akan kita bahas ya, dan apa saja yang harus kita eee, rencanakan ke depannya ya, di RPS-RPS ini. Oh ya, cerah lagi. Oke baik. Nah, mungkin harus bentar, kayaknya agak ini ya, sebentar. Ini laptopnya mati nih, aduh, sebentar. Ya, baik. Sambil menunggu laptopnya hidup ya, pakai handphone dulu deh. Untungnya ada 2 ya, ada handphone dan ada laptop. Oke, bisa terlihat ya? Bisa terlihat Bapak ya? Ya, baik. Bisa terdengar suaranya? Suara Bapak bisa terdengar? Bisa ya? Baik, secara singkat ya, perkenalan dengan Bapak ya. Yang pertama, nama Bapak adalah secara lengkapnya nama Gunawan Santoso ya. Kalau panggilannya biasanya Pak Gun ya, atau Pak Gunawan boleh. Kalau sama dosen biasanya ada yang panggil Mas Gun. Kalau Anda mahasiswa harusnya panggilnya Bapak aja ya. Bapak, kalau sama dosen Bapak, Ibu itu. Untuk menjaga norma sopan santun ya. Norma eh, apa namanya ya? Kesusilaan ya, dan norma hukum juga ya, hukum yang ada di universitas ataupun Indonesia juga saling menghormati. Nanti Anda semuanya juga akan menjadi dosen, akan menjadi calon guru ya, akan menjadi suri tauladan ya bagi siswa-siswi, atau mungkin akan menjadi dosen Anda ya. Ada yang menjadi dosen, menjadi guru besar, nanti ada menjadi calon presiden, wali kota dan lain sebagainya ya. Jadi harus bisa saling menjaga etika ya. Baik, itu nama saya secara singkat. Terus kemudian lahir ya. Saya lahir di Brebes ya. Lahir di Brebes, SD, SMP, SMA di Brebes. Terus kemudian kuliahnya S1 di Universitas Negeri Semarang, di UNES, dengan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN ya, di UNES S1. Terus kemudian S2-nya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, Universitas Pendidikan Indonesia itu saya kuliah di sana dengan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Searah lah dengan pendidikan Pancasila ya, pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, terus kemudian S3, S3 juga saya di UPI, karena se-Indonesia tidak ada kuliah S3 PKN se-Indonesia, hanya ada di UPI saja, di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saya ke UPI ya, kembali ke UPI. Nah, di UPI itu ternyata alhamdulillahnya saya S3 bisa beasiswa ya. Bisa beasiswa S3, salah satunya beasiswa LPDP. Kalau kalian nanti mau kuliah, ada banyak kan beasiswa. Salah satunya di UMJ nih. UMJ itu banyak beasiswanya. Kalau Anda mencari pasti Anda dapat gitu. Kalau Anda berusaha pasti dapat nanti. Tapi kalau Anda tidak mencari, tidak tidak memperoleh dan tidak memprosesnya, tentu Anda juga nggak akan dapat gitu. Saya S1 dulu dapat beasiswa, S2 dapat beasiswa, S3 dapat beasiswa, enak kuliahnya. Jadi apa ya, kuliah dapat beasiswa itu
adalah salah satu prestasi, Saudara. Salah satu, eee, proses untuk menjadi manusia yang berguna gitu, ya. Di mana menjadi orang yang, berguna itu tentu nanti berguna untuk diri sendiri, untuk keluarga dulu yang termudah, yang terdekat gitu. Jangan memikirkan berguna untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, bukan. Jadi untuk diri dulu dan keluarga. Nanti kalau untuk diri dan keluarga sudah terpenuhi, tentu nanti ini akan menjadi, proses yang lebih baik gitu, ya. Dan ini adalah salah satu, eee, proses ya, processing untuk menjadi manusia yang profesional, negarawan, ya, dan menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, ya. Jadi dimulai dari yang terdekat, yang terkecil, yang termudah dari diri kita sendiri, ya. Itu versinya Agim, ya. Walaupun, itu baik tapi kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi sedikit demi sedikit. Baik, setelah saya lahir di Brebes, terus kemudian S3, sampai S3 saya di UPI, akhirnya alhamdulillah saya setelah lulus S2, melamar ke UMJ tahun 2014 ya. Saya lulus S2 2 tahun, 1 tahun setengah. S2 itu kuliah 2012, lulus tahun 2014, pertengahan. Jadi kuliahnya S2-nya itu 1 tahun setengah, dipercepat. S1 saya kuliah S1 di prodi, PPKN 7 semester. 7 semester. Jadi saya melalui, percepatan perkuliahan. Jadi waktu itu kenapa saya bisa 7 semester selesai kuliahnya, KKN, PPL, ya, terus PKL, saya dulu ada PKL juga. Ada PKL, ada KKN, ada PPL atau magang, magang 1, 2, 3 gitu sekarang ya. Mengajar ke sekolah. Itu disambil dengan skripsi. Jadi sempronya itu saya semester 6. Sempro semester 6, mengajukan judulnya semester 5, judul skripsinya mengajukan judul skripsi semester 5, langsung buat proposal, revisi-revisi semester 6, seminar proposal. Setelah seminar proposal semester 7 sambil KKN, PPL, ya, magang dan lain sebagainya, ngajar gitu, ke sana sini sambil merevisi, dan membuat bab 4, bab 5. Habis itu PPN, KKN, PPL selesai, skripsi ujian langsung, daftar ujian sidang. Selesai. Jadi semester 8 itu saya cuman ikut wisuda malah. Jadi Anda juga bisa, menurut saya dapat beasiswa, bisa mengikuti percepatan perkuliahan dan lain sebagainya. Ini akan menjadi, proses apa ya, proses menjadi warga negara yang cerdas gitu, yang smart ya, yang perlu Anda, eee, olah ya sedikit demi sedikit ya. Anda olah sedikit demi sedikit agar menjadi, memiliki kredibilitas yang, lebih baik begitu ya. Nah, terus selanjutnya, saya tinggal di Depok ya, saya tinggal di Depok. Kalau misalkan ada yang rumahnya Depok nanti bisa mampir ya, bisa main silaturahmi. Silaturahmi ke rumah boleh silahkan. Nanti kalau, mampir silaturahmi ya mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya ya. Ada manfaat, ada berkahnya gitu buat kita bersama-sama ya. Nah selanjutnya, eee, Bapak juga udah punya istri, jadi jangan menggoda. Istri 1, anak 2 ya. Iya, secantik-cantiknya wanita atau seganteng-gantengnya seorang pria, kalau sudah jatuh cinta sama satu pasangan, pasti dia akan setia, ya kan. Karena kesetiaan itu adalah salah satu bentuk, ibadah, ya. Tapi kalau orang yang tidak setia berarti tidak ibadah. Itu kalau udah nikah, tapi kalau masih pacaran ya jangan pacaran lah, ya. Kalau lagi deket-deket boleh, tapi pacaran jangan, ya. Mudah-mudahan, apa namanya, eee
tidak ada yang berpacaran overdosis ya, sampai harus membiayai dan sebagainya begitu ya pacarannya. Apalagi hal-hal yang negatif ya, mudah-mudahan tidak ada di kelas yang Bapak ajar ini. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya, semuanya juga tidak ada yang pacarannya overdosis ya, berpakaiannya juga rapi-rapi, mudah-mudahan berkerudung dan sebagainya. Oh ya, dalam kuliah Bapak, eh, Bapak minta nanti bisa Anda mengonkan kamera ya, mengonkan kamera agar bisa terdeteksi wajah-wajahnya yang masih apa ya, masih imut-imut, unyu-unyu gitu ya. Dan masih semangat-semangat nih ya. Semester 1, semester 2 dan 3 itu masih semangat-semangatnya gitu ya. Masih semangat-semangatnya dalam perkuliahan begitu. Dan luar biasa gitu. Kalau misalkan kuliah di sini ya. Bentar. Ya, baik. Terdengar jelas suara saya? Oke, jelas ya. Oke, ya bentar. Ini cahayanya masih terang ya? Sebentar, sebentar. Saya dua. Ya, sebentar. Laptopnya tiba-tiba ngedrop lagi. Memang harus dicas dulu ini. Bentar sambil dicolokin lagi. Baik, sambil menunggu laptop nyala lagi. Lanjut perkenalannya ya. Ini lumayan lama juga ya. Nah, baik. Selanjutnya saya mengajar di UMJ ya. Itu sudah sekitar 5 tahunan ya. Alhamdulillah 5 tahun lebih. Dari tahun 2014 sampai saat ini menjadi dosen tetap di UMJ. Dan alhamdulillahnya di UMJ ini saya mengajar bukan hanya di PGSD, walaupun saya dosen tetap home base-nya di PGSD. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada yang bimbingan akademik sama saya ya alhamdulillah. Ya. Nanti apa namanya kalau ada hal-hal apa terkait mata kuliah, dosen pembimbing, ya KRS dan lain sebagainya bisa konsultasi dengan saya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung dan berkolaborasi dengan saya ya, dengan Bapak. Nah, baik selanjutnya di RPS kita nanti kita akan lihat ya RPS dari Pancasila ini seperti apa saja ya bentuknya, dan nanti kita juga akan mengetahui hal-hal apa saja yang harus kita pelajari, yang harus kita eh, catat ya, dan harus kita kembangkan ya. Nah, selanjutnya tadi saya sudah memperkenalkan diri
Dan nanti mohon perkenalannya juga dari Anda semuanya. Yang belum on kamera dulu ya. Jadi di-on-kan dulu kameranya. Karena saya melihat di sini yang on kamera baru 1-2 orang saja ini. Yang lainnya masih off kamera ini. Ya. Jadi tolong di-on kamerakan ya. Nah, baru muncul nih 1 2 3 4 ya. Coba geser lagi 1 2 3 4 5, lumayan lah ya. Oke. Nah, Bapak minta di sini ya. Kenapa? Oh, masih di jalan. Oke, ya. Ya. Menuju ke kampus atau menuju ke mana ini perjalanannya? Oh iya, masih berapa menit lagi? Oh iya. Ya nanti kalau bisa cari tempat berhenti lah ya. Eh, di apa namanya, di ruang yang teduh, yang santai, yang tidak berisik ya. Nanti dicari, silahkan. Ya, hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Nanti Bapak minta tolong kepada Anda semuanya untuk memperkenalkan masing-masing ya. Memperkenalkan masing-masing ini adalah untuk melihat ya, untuk melihat nama lengkapnya, nama panggilan dan alamatnya, alamat tinggalnya di mana gitu. Jadi singkat-singkat saja atau mau ditambahkan nanti hobinya apa gitu ya. Sudah punya pacar belum, sudah menikah belum gitu ya. Sudah punya anak apa belum gitu. Ya, yang paling singkat itu aja, menyebutkan nama lengkap, nama panggilan dan alamat rumah ya. Alamat rumahnya di mana. Begitu. Itu secara singkatnya ya. Itu yang paling singkat. Baik, mau dimulai dari siapa dulu ini? Silahkan. Oh ya, bisa raise hand dulu. Biar nanti urut. Raise hand dulu, raise hand. Bisa raise hand? Ya, bisa raise hand nggak? Ya, raise hand dulu bisa. Bisa raise hand? Sudah? Sudah raise hand? Baik. Ya, dengar jelas suara Bapak? Ya, baik. Ya, ini cahayanya agak terang. Mudah-mudahan tidak menyilaukan Anda ya. Ini memang cahaya pagi sehat sih, tapi saya tutupin agak susah juga nutupinnya. Baik, baik. Nah, selanjutnya saya cek raise hand siapa yang sudah raise hand ini. Bentar. Oh, belum ada yang raise hand ya? Oh, di sini nggak ada raise hand ya? Oke. Baik. Bapak panggil aja satu persatu ya. Abdullah Salam. Ya, Abdullah Salam ada? Oh ya, silakan. Abdullah Salam. Oke. Panggilan tadi siapa? Alam. Oh, Alam ya. Alam yang lagunya itu ya. Eh, apa? Jangan-jangan ini anaknya penyanyi Alam ya? Oh begitu. Baik, baik, baik. Ya, thank you Alam ya. Mudah-mudahan ini apa namanya bagus namanya ya, Alam ataupun Salam ya. Kebetulan rumah saya juga dari kecamatannya namanya Kecamatan Salem. Ini dengan A ini hampir bersamaan ya, hampir bersamaan ya. Kalau saya Salem, ini Salam ya.
Dan ternyata bahasa Arabnya itu kalau di Turki itu salam ya. Salam itu salam. Kalau di Turki ataupun di daerah yang lain ya. Itu sama juga. Nah, baik. Terima kasih. Terus selanjutnya Adam si William. Ada? Hadir? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Sirila, Pak. Bisa dipanggil Adam. Tinggal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pak. Oke, Adam. Thank you, Adam. Ya, baik. Mau ditambahkan? Apalagi, Pak, ya? Kayaknya semangat, Pak. Oke, baik, baik. Terima kasih, Adam. Ya, Pak. Ya. Sama-sama. Selanjutnya Alfia Zahra Hasan. Hadir? Ya, hadir Pak. Oke, ya, silakan. Perkenalkan nama saya Alvia Jahra. Dan biasanya saya dipanggil Bunga atau Alvia. Rumah saya di Jalan Hajar Kani, Kecamatan Samangan, Cinangka. Oh, Cinangka. Deket ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Saya Bojong Sari, Kelurahan Duren Seribu. Nah, deket lah ya. 10 menit atau 15 menitan lah. Ya. Naik motor. Kalau naik mobil lama macetnya. Oke, Cinangka deket ya. Alivia. Thank you, Alivia. Ada lagi yang mau disampaikan, Alivia? Begitu aja, Pak. Oke, baik ya. Nah, Anda kan sambil berkenalan juga semuanya. Oh, ini panggilannya Alivia, ya kan? Oh, Adam. Oh, salam, gitu kan? Ini kan sambil mengenal ya, biar hafal. Apalagi saya yang baru melihat, tentu harus satu persatu dihafalkan. Gitu. Oke, selanjutnya ada Alisha Zahra S. Nih. Ya, Ya, Pak. silahkan. Selamat malam, saudara saya. Dipanggil Alisa. Alamatnya di Pusat Papua. Oke, baik. Alisa di Ciputat ya, Tangsel. Oke, bisa mau ditambahkan lagi? Cukup? Atau? Oke, baik. Terima kasih Alisa. Luar biasa. Selanjutnya Alifani Nur Fitriani. Ada? Nama saya Rifani Supriyani, bisa dipanggil Fani, memiliki pegawai Ciledug. Iya. Baik, baik. Sebentar ya. Iya. Bapak konekkan dulu dengan si Akad nih. Baru ingat. Baik, baik. Nah, ya sudah connect dengan si Akad nih. Soalnya harus terkonek link dan alamatnya ya. Alamat kelas kita dengan si Akad. Insya Allah nanti dimasukkan sih. Baik, selanjutnya setelah Alifani ada Alia Nurul. Oke, Alifani, thank you. Mana Alif? Perkenalkan, Alia. nama saya Alif Nurhani, biasa dipanggil Alia. Rumah saya di Tanah Kusir 3. Oke, Alia di Tanah Kusir. Tanah Kusir Jakarta mana ya? Iya. Iya, Pak. Jakarta mana? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Ya, ya. Baik, baik. Oke, Alia, thank you. Baik, kita selanjutnya ya. Anissa Al-Jahra. Hadir? Anissa Al-Jahra. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra, biasa dipanggil Zahra.
Oke, baik. Panggilannya Anissa ya? Zahra. Oh, Zahra aja. Oke, baik. Zahra, ya, terima kasih Zahra. Tadi ada Arya sama Zahra ini. Baik, selanjutnya Arsyadina Marcella. Wah, ini namanya ada Marcella nih. Perkenalkan, nama saya Rizka Marcella. Bisa dipanggil Arsya. Arsya. Rumahnya di Cirebon. Oke. Oh, Arsya. Arsya kayak oh, Arsi itu mah anaknya. Arsi ya. Ini juga Arsi ya. Ini juga Arsi ya. Arsia Dina. Ya bagus namanya ya. Panggilannya mirip seperti anaknya artis Anang ya. Kan Arsi juga namanya. Oke. Iya, kita panggilnya Arsi aja ya, boleh nggak? Iya, Pak. Iya. Biar terkenal Arsi ya. Arsi itu kan dalam agama Islam tempat bernaungnya atau tempat duduknya singgasana Allah Subhanahu wa taala. Baik Arsi, thank you. Selanjutnya Astari Zahra Sinulingga. Saya, Pak. Oh iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Astari Zahra Sinulingga. Biasa dipanggil Tari. Oh, Tari. Oke. Di mana rumahnya? Rumahnya di Ciputat, Pak. Oh, Ciputat. Oke, baik. Ya, Tari di Ciputat ya. Oke, thank you. Baik, selanjutnya Bella Putri Alicia. Alsya. Oh iya, terdengar. Silahkan. Halo, perkenalkan, nama saya Bella Putri Alicia. Biasa dipanggil Bella. Rumah saya di Jalan 2 di daerah Jakarta Selatan. Oke, baik Bella. Thank you. Di Jakarta juga ya. Kalau tadi Tari di Ciputat ya. Baik. Selanjutnya Bunga Arista Widya. Silahkan. Sebentar Adam. Di silent dulu Adam. Halo Adam. Bisa silent dulu gak? Adminnya siapa ya? Bentar. Adminnya siapa adminnya ini? Adminnya siapa adminnya? Nama saya Aisyah Hayaputir. Biasa dipanggil Bunga, alamat rumah Jalan Keramat 5, Kelurahan Kecil, Ciledug, Tangerang. Oh, oke. Bunga dari Ciledug. Iya, Pak. Oke, iya iya. Tadi ada yang panggilan Bunga juga, tadi siapa ya? Alivia ya kalau nggak salah ya. Iya. Alivia panggilannya Bunga juga. Ini kakak beradik atau gimana? Oh beda. Oke. Oh itu ya. Oke. Cuman nama panggilan kecil gitu ya. Namanya Bunga gitu ya. Oke baik. Ini kalau yang ini nama dari kecil sampai sekarang ya. Panggilan besar ya kalau ini ya. Sama-sama Bunga ya. Ya oke baik. Thank you. Alivia Bunga ya. Selanjutnya Zikra Aliza Apsari. Wah namanya ini bagus nih. Oh iya terdengar. Silahkan. Oke. Oh Rawamangun. Oke. Paman saya juga rumahnya di Rawamangun tuh. Rawamangun, gangnya Gang Srikaya. Tahu? Oh, kurang tahu. Iya, gangnya Gang Srikaya di Rawamangun juga. Tapi itu luas juga Rawamangun ya. Saya lupa ya namanya daerah apa itu. Oh, UNJ. Iya. Paman saya juga. Tapi sekitar 15 menit atau 20 menit ke UNJ-nya. Oh, kamu dekatnya ke UNJ ya? Oke, baik. Wah, selamat bergabung nih ya dengan UMJ. Oke, panggilannya tadi siapa? Rara, Pak. Rara.
Oh, biasa panggilannya Rara ya? Bukan Zikra atau Aliza? Oh, Rara aja. Oke, baik Rara, thank you. Ya. Selanjutnya Faisal Al-Jundi. Kurang terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Jundi dan saya di Jakarta Barat, Kembangan. Panggilannya siapa? Jundi? Panggilan saya Faisal, Pak. Oh, Faisal. Oke, baik. Faisal ya. Nah, selanjutnya Fasyah Sabita. Ada Adil? Perkenalkan, saya Nurfasyah Sabita Sujarwadi, biasa dipanggil Fasya. Saya rumahnya di Sawangan, Bukit Sawangan Indah. Oke, oh Fasya ya. Hampir mirip seperti Fasya ya. Apa anaknya Fasya ini? Fasya Ungu? Bukan. Oh, bukan. Kirain anaknya artis juga ini. Saya takutnya ada anak artis masuk ke sini gitu. Namanya hampir mirip dengan Fasya ya. Oke. Baik, baik. Fasya ya. Thank you Fasya. Terus selanjutnya Fatilah Bintang. Ada? Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Bintang, bisa dipanggil Bintang. Oke, ya. Dari mana Bintang? Dari Depok, Sawangan. Oh, Sawangan. Parung? Ya, Oke, Parung. Sebelah mana Parungnya? Pasar? Kompleks Sawangan Elok, Pak. Oh, Sawangan Elo. Dekat rumah Pak Padil? Dari dosen UMJ juga, kenal nggak? Masjid Sawangan Elok. Dekat Ibu Ika. Oh, Ibu Ika. Kalau ada SDIT atau SD itu yang di Sawangan Elok, SD yang bagus tuh. SD apa namanya? Al-Iman. Al-Iman. Itu kan ada dosen UMJ di situ. Depannya sekolah itu. Kamu dekat nggak dari situ rumahnya? Dekat ya. Nah, mampirlah nanti ke situ. Saya juga rumahnya dari situ sekitar 5 menit lah, dekat dari Sawangan Elok. Nah, kita satu kecamatan, pendekatan lah. Oke, Bintang ya. Thank you Bintang. Baik, selanjutnya, oh ini penyelenggara rapatnya nih, adminnya, Febriana Tri. Iya, Pak. Oke, Halo, perkenalkan, nama saya Febriana Triwanimulu, biasa dipanggil Febri atau Febri. Alamat tinggal saya di Kompleks Taman Mangga, 9, Pondok Aren, Makassar. Oke, Febri ya. Febri, nanti kalau ada yang tiba-tiba ngomong sendiri, nanti kamu silent ya. Nah, jadi yang bicara kalau misalkan Bapak aja, nanti Bapak aja ya, yang biar yang lainnya di silent. Jadi siap-siap memantau siapa yang bocor suaranya. Ya. Oke. Oke, thank you Febri. Selanjutnya Vivi Chania atau Kania apa? Chania ini. Vivi Chania. Perkenalkan, nama saya Vivi Chania, dipanggil Vivi, tempat tinggal di Ciputat. Oke, Vivi tempat tinggal di Ciputat ya. Panggilnya Vivi ya. Iya. Baik, baik. Kalau bahasa Inggrisnya Vivi tahu? Lupa. Coba nanti dicari di kamus ya. Oke. Selanjutnya ada siapa ini? Setelah Vivi. Oh, ada nama saya juga, Gunawan. Ada Gunawan W. Oh iya, tidak. Ya, silakan. Oh, nama saya Sulaiman Ibisono, tapi kalau teman-teman saya panggilnya Yasa.
Yasa. Oh, Wibisono ya. Oh, bagus tuh. Gunawan Wibisono. Iya, kalau orang-orang di kampus manggilnya ganteng. Jawa Pak, Bagus panggilannya tuh. Jawa Pak kalau di kampus Pak. Ya. Ini Ramita Sobat Pak, padahal Bapak juga Jawa kan? Iya. Kebetulan namanya Pak. Ya. Jadi dalam cerita pewayangan itu namanya Gunawan Wibiksana kalau kan. Gunawan Wibiksana Iya, itu sana itu salah satu apa sih namanya? Dia keturunan dari Rahwana, tapi dia ya. apa sih rasanya yang paling baik? Ya. Udah terjelaskan ya Wibiksana. Ini kalau ini Wibisono ya. Oke, mantap. Kejawaan Pak, makanya pakai O. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, Gunawan Wibiksana. Selanjutnya ada Hamid. Ya, thank you. Kita nanti panggilnya namanya Gunawan 2 kuadrat. Sono aja Pak, Sono. Sono boleh. Ya, Gun ganteng. Jawa Pak, Jawa. Sono Pak. Ya, Sono. ya. Saya ingat nanti panggilannya Gun ganteng. Kalau masuk kelas, Oke. lain aja Pak namanya. Oke, baik. Pak, yang namanya ini Pak, yang namanya musik itu kan Pak, itu kan Pak, lain aja Pak, itu. Oke, ya baik, thank you. Ya, selanjutnya ada Hamidah Nurhaliza. Wah, ini nama-nama artis nih, Nurhaliza. Tadi ada Pasya Ungu ya. Oh iya, Dipanggil juga. Rumah saya di Sepetel Utara, Jakarta Selatan. panggilannya Iza. Iya Pak. Apa? Ida. Oh, oke. Oh, Mida. Oke, baik. Panggilannya Mida. Tinggalnya di mana? Sepetel Utara, Jakarta Selatan. Oke, Jakarta Selatan, Mida. Thank you. Baik. Selanjutnya Hilda Novianti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hilda Novianti, biasa dipanggil Hilda. Alamat saya di Parung, Bogor. Oke, ya. Hilda ya. Baik, Hilda di Parung, Bogor ya. Hampir berdekatan dengan siapa tadi? Bintang ya. Bintang ya tadi ya di dekat Parung juga. Apa? Perumahan apa tadi? Sawangan Elok. Sawangan Elok ya. Ya. Nanti bisa kalau ada tugas bisa bareng-bareng tuh ya. Udah saling kenal kan? Oh, baru hari ini. Baik, baik, baik. Nah, nanti bisa saling kontak person ya. Chatting dan sebagainya. Oke, Hilda, thank you di Parung. Selanjutnya Kayla Jasmine Maharani. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Kayla Jasmine Maharani, biasa dipanggil Kayla. Alamat saya di Kedaung. Oh, Kedaung ya, Ciputat ya. Iya Pak. Oke, baik. Panggilannya Kayla tadi. Iya. Oke, baik. Thank you, Kayla. Selanjutnya ada Latifah Wahyu. Wah, ini buka prodi nih. Namanya Latifah Wahyu. Jangan-jangan Halo semuanya. kakak beradik sama ini ya? Nama saya Latifah Wahyu. Ya. Biasa dipanggil Vika dan tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Oke. Oh, panggilannya Ipa. Oh, Ipa sama Bu Latifah kakak beradik. Buka prodi PGSD. Baik, baik. Oke, panggilannya Ipa ya kalau ini ya. Kalau buka prodi panggilannya Bu Latifah. Oke. Oh, Ipa ya. Oh iya, bukan Ive. Oke. Kan ada Ipah ya. Kalau ini Ipah ya, bukan Ipeh ya. Baik, Ipah di Ciputat, terima kasih. Selanjutnya Mauren Khaila.
Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhana Tiga, di Pantai. Alamat rumah saya di Bekasi, Bekasi Selatan. Oh, Tambun ya. Wah, luar biasa ini di Kai ini. Kai Tambun ya. Saya juga dulu punya rumah sebelum saya pindah ke Depok, saya punya rumah di Cikarang. Dari Tambun itu sekitar 15 menit atau 10 menit lah. Saya perumahannya perumahan apa namanya? Saya udah lupa ya karena udah 2 tahun saya di Cikarang ya, perumahan Cikarang. Pesona Gading apa namanya? Pesona Gading apa gitu saya lupa. Ya. Di Cikarang juga, daerah Cikarang. Belakangnya Tambun. Apa namanya? Perumahan Tambun tuh. Perumahan Tambun, apa namanya saya lupa. Deket lah kalau dari Tambun ya. Tapi saya pindah ke apa namanya Depok karena biar kerjanya deket ke UMJ ya. Mudah-mudahan nanti Kai juga kalau misalkan ada kuliah offline nanti bisa ngekos di sekitar kampus UMJ ya. Atau misalkan nanti mampir ke rumah teman-teman yang ada di satu kelas ini ya. Insya Allah lah nanti bisa bergilir atau ngekos gitu. Boleh lah ya. Sambil jalan-jalan refreshing. Oke Kai, thank you dari Bekasi ya. Oke, selanjutnya Maratun Soliha. Hadir? Silahkan. Oke, Pondok Jagung Timur. Panggilannya Leha. Oh, Leha. Oke, Maratun boleh? Oke. Ya, saya susah juga kalau misalkan Leha dari nama panggilannya. Itu mah panggilan kecil ya. Panggilan keluarga ya. Biasanya panggilannya. Oke, Maratun ya. Oke, baik, thank you Maratun. Ya, ya. Selanjutnya Muhammad Rafli. Hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Firdaus. Rumahnya di Serpong, tepatnya di belakang Unpad Victor. Oke. Panggilannya Rafli. Panggilannya Oke, baik. Rafli ya. Nah, Rafli, kalau misalkan salam, diusahakan jangan ataupun menjawab salam jangan pakai ta'ala. Ya. Coba dibaca lagi nanti. Adakah salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala gitu. Nah, nggak ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di Al-Qur'annya begitu, ya. Diusahakannya belajar ya. Nggak apa-apa sambil belajar, ya. Rafli? Nah, nanti menjawab pun juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pakai ta'ala, ya. Bisa? Karena kan di Al-Quran ataupun Arabnya juga kan tulisannya begitu. Ya, nggak ada ta'ala. Jadi jangan dimodifikasi. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan ada maknanya. Mudah-mudahan ada berkahnya ya. Insya Allah nanti makin pinter nih Taplin. Oke. Oh iya, rambutnya mudah-mudahan nanti bisa dirapikan ya, biar makin ganteng dan gagah. Biar nggak gondrong ya. saya pakai headset, bukan karena Oh gitu ya. Oke, baik-baik. Kirain rambutnya itu ya. Kirain kayak artis Ariel yang dulu tahun 2000-an ya. Oh gitu, pakai handset. Baik, baik, baik. Ya, oke. Thank you, Rafli. Selanjutnya Muharram Faiz. Ada Muharram Faiz? Time is yours.
Mana ini? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Faiz, oke, silakan dulu ya. Thank you Faiz. Wah, luar biasa ya. Ini laki-lakinya banyak juga di sini ya. Selanjutnya Nabila Asya Rahma. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syarama. Ya. Biasa dipanggil Nabila, tinggalnya di Bukit Indah, Serua, Tangerang Selatan. Oke, Nabila di Serua, Tangerang Selatan. Thank you. Oke. Ya, baik. Selanjutnya Najmah Jibah. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Najma Najibah. Biasa dipanggil Najma. Tempat tinggalnya di Jalan Selatan, Jakarta Barat. Oke. Jakarta Barat, Najmah. Ya, ada Najmah. Nah, kalau mau main ke Jakarta, bisa keliling ke teman-teman nih. Nah, Jakarta Barat ada, Jakarta Selatan ada, ke Daung ada tuh kan. Ke Depok juga ada. Silakan ke Bekasi ya kan. Tiba-tiba jalan-jalan mau ke Tambun ya. Boleh tuh. Nanti ke Jakarta Rawamangun tadi tuh. Ke UNJ jalan-jalan ya. Boleh tuh. Oke Najwa, thank you. Nah, sekarang ada presenter dari artis juga nih. Najwa Firjatullah. Narwa. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Najwa Syarama. Biasa dipanggil Najwa. Saya asal dari Bekasi Utara. Oh, Bekasi Utara. Najwa. Bekasi Utaranya di mana? Alisa, Pak. Aliana. Oh, iya, oke. Wah, mantap nih. Dari sama-sama dari Bekasi ya. Tadi Bekasi siapa ya? Kayla kalau nggak salah. Oh, Kai, iya. Nah, oke, Kaila ya. Sama Najwa bareng ya. Nanti kalau misalkan mau berangkat bisa bareng-bareng tuh. Ya. Kalau mau ke kampus ya. Oke, Najwa di Bekasi. Thank you. Selanjutnya ada Naura Ijah. Ada Naura Ijah? Hadir? Silahkan. Perkenalkan nama saya Naura Iza Mustika. Dipanggilnya Naura. Alamatnya Tanjung Barat. Oke, panggilannya Naura di Tanjung Barat. Daerah mana Tanjung Barat? Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan. Oke, Naura. Nah, nanti ini bisa main ke Naura juga ini ya. Oke, Naura, thank you. Di Jakarta Selatan. Selanjutnya ada Naila Larasati. Nah, oke, silahkan. Perkenalkan, saya Naila Larasati Amanda. Biasa dipanggil Naila atau Laras. Rumah di Jurang Timur, Pondok Aren. Oke, Naila ataupun Laras panggilannya ya. Oke, Naila. Daerah mana tadi? Jakarta atau mana? Jurang Timur, Pak. Di itu. Belakang kampus Tan. Oh, kampus UMJ? Bukan. Hah? Kampus Tan. Ini Bintaro. Oh, Bintaro. Oke. Baik, Naila. Thank you, Naila. Baik. Ya. Oh iya, ini ada dua Nailanya ya. Oh, sebentar. Oke, ini panggilannya Laras saja ya. Boleh? Ya kan? Oke, Laras. Ya. Karena ini ada dua Naila ini. Yang selanjutnya ada Naila Tamsil. Halo Ada? semuanya. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Naila Kaila Tamsil. Bisa dipanggil Naila. Alamat saya di sini Depok. Oke, Dari sini. Lombok. Oh, Lombok. Oke, Ya. dari Lombok. Oke, baik. Naila Tamsil. Tadi nama lengkapnya siapa? Naila apa? Naila Kaila Tamsil. Mikaela. Naila Mikaela Tamsil. Oke. Mikaela. Wah, namanya bagus sekali ya. Dari Lombok ya. Dosen dari Lombok juga Pak Hayun. Pak Hayun dari Lombok juga sama. Istrinya juga orang Lombok dia. Nah, nanti kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol nanti sama Pak Hayun boleh ya.
Ya, kalau keluarga saya, kakak ipar saya di Lombok. Lomboknya itu kota apa namanya ya? Mataram. Mataram, betul. Mataram. Kamu Kalau deket ya? saya di Lombok Barat. Lombok Barat. Oke. Yang kemarin Yang rumahnya dekat. oh yang kemarin ada MotoGP, deket nggak? Itu di sirkuit Mandalika. Iya, deket nggak? Lombok Tengah. Deket nggak ke Mandalika? 2 jam kalau mau ke Mandalika. Naik motor sama mobil? Mobil. Mobil 2 jam ya? Oh, gitu ya. Wah, lumayan jauh juga ya. Oke, oke, oke. Berarti ke Mandalika luar biasa ya. Kalau ke ini Lombok yang ada pantainya, pantai apa namanya? Terkenal? Banyak pantai di sana, ada pantai Kuta, ada pantai Senggigi. Ah, Senggigi, Senggigi. Oh, kalau ke Senggigi cuma 1 jam. Oh, ya. Oke, oke. Nanti kalau kamu pulang, kami mau main misalkan jalan-jalan gitu ya. Dari tim kelas BSD ini mau main ke sana, nanti ditampung di sana ya sama kamu ya. Disiapkan makanannya, tempat tinggalnya. Oh, gitu. Senggigi ya. Ya coba nanti main ke Ancol sini ya. Sama-sama ada pantainya juga ya. Apa bedanya di Senggigi dengan di Ancol nanti? Coba diterjemahkan nanti ya. Oh, dan suatu saat di Lombok Oh iya, oke, baik. juga banyak juga pantai-pantai. Oke, baik. Oh ya, Bapak boleh panggilnya Tamsil? Jangan. Oh, kenapa? Ini nama orang tua, nah, Tamsil. Iya, sama ayah. Oh, nama ayah. Oke. Panggilannya berarti Naila aja ya? Oke, Naila. Wah, mantap. Oke. Soalnya ini ada 2 kuadrat nih. Tadi Gunawan ada kuadrat juga. Sekarang Naila ada 2 kuadrat ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti kalian sama-sama Naila bisa apa namanya bekerja bersama ya dan bisa berkolaborasi ya. Tentu saja nanti untuk nilai nggak akan selalu bisa sama ya. Disesuaikan dengan masing-masing kondisinya ya. Tapi berteman baik wajib ya. Baik, thank you Naila di Lombok ya. Rumahnya Lombok tapi ngekos di Depok. Oh, rumah keluarga. Oke, oke, di Depok ya. Baik. Thank you. Nazira Ababila selanjutnya. Waalaikumsalam. Silakan. Oh, terputus. Oke, kita tunggu nanti ya. Oke, nanti kita. Oh ya, sudah gabung lagi. Nazira Ababila. Silakan. Tadi terputus ya, Nazira Ababila. Sudah join lagi dia. Sepertinya gangguan sinyal ya. Oke. Silakan. Nazira Ababila. Oh, belum respon. Oke, kita next dulu ya. Nanti kalau dia sudah on, kita panggil lagi Nazira. Oke, selanjutnya Nija Nazila Tarmizi. Namanya bagus sekali ya. Iya, Pak. Silakan. Ada. Perkenalkan, nama saya Nizam Nazila Tarmizi. Tinggal saya di Ciater, Tangerang Selatan. Bisa dipanggil Zila. Oh, Zila. Oke, baik, baik. Ya, panggilannya Zila ya, Tangerang Selatan. Mudah-mudahan kita nanti bisa semuanya bisa ada kelas atau pertemuan offline ya. Nanti 1 kali atau 2 kali gitu ya di kampus ya, ketemu di kampus ya. Agar jangan online full ya. Baik, terima kasih Zila ya. Selanjutnya Nurul Salamah. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salamah, biasa dipanggil Nurul. Saya tinggal di Kampung Barat, Kecamatan Serpong. Oke, baik. Nurul di Serpong ya. Oke, panggilannya Salamah juga boleh? Boleh, Pak. Oke, baik. Nurul ataupun Salamah ya. Sama namanya yang bagus juga ya. Baik, Nurul, terima kasih. Selanjutnya Olivia Cahya Nirwana.
Ada? Olivia Cahya Nirwana. Perkenalkan, nama saya Olivia Nirwana, anggota TNI, baru secara kedua. Nggak kelihatan wajahnya. Mana ini? Cuman separuh kelihatannya. Kurang kelihatan. Kurang ke bawah kameranya. Coba. Nah, oke. Panggilannya siapa tadi? Olive. Oke. Di mana rumahnya? Parung. Oh, Ciledugnya. Oke, baik, baik. Oh, tadi ada yang dari Ciledug juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa bareng-bareng ya. Oke, Olivia, Olive ya. Terima kasih. Selanjutnya Putri Adelia. Kenapa Olive? Kenapa Olive? Jangan di off kamera Olive. Di on kamera dong Olive. Jangan takut Olive. Kenapa? Ya, jangan malu-malu. Kan Bapak juga on kamera. Silakan Putri Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia, dipanggil Adel. Saya tinggal di Larangan Selatan, Kecamatan Larangan. Kecamatan Larangan. Kabupaten kota apa itu? Kota Tangga. Kota Tangerang. Oh, Larangan juga itu ya, Adel ya. Saya juga di Brebes ada kecamatan Larangan namanya. Oh, ya, hampir mirip ya nama-namanya. Oke, Adel, thank you. Selanjutnya Rizky Melia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Melia, dipanggil Adelia. Alamat rumah saya, Kompleks Mulia, Baik, baik, ya. Melia ya, Jakarta Barat. Oke, thank you Melia. Selanjutnya ada Rosi Silviani. Ya. Oh, Jakarta Barat. Panggilannya siapa? Oci, bukan Rosi. Kan Rosi itu ini ya, apa namanya? Presenter di Oh, iya Valentina Rossi. Oh iya Rossi juga ya. Messi itu bukan Rossi. Main bola ya Messi. Oh Osi. Oke. Osi nggak kelihatan wajahnya Osi. Tari. Kelihatan aja. Nah ya Osi. Oke. Thank you Osi. Oke. Ya. Selanjutnya Sabrina Salsabila. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Salsabila, biasa dipanggil Sabrina. Alamat saya Pondok Lagi, Tangerang Selatan. Oke. Panggilannya Sabrina ya. Oke baik. Ya Sabrina. Tadi ada foto-foto dari Tari ya. Foto handphone ya. Lucu juga ini. Oke Tari. Sabrina, thank you. Selanjutnya Saka Zikrullah. Ada Saka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Saka Dikullo, bisa dipanggil Agam. Alamat Jakarta Utara, Pademangan Barat. Oke. Ya, Pademangan Barat. Oke. Oh, Aka ya atau Saka ya. Wah, namanya bagus ya. Agam, Pak, Agam. Oh, Agam. Panggil Agam. Oh, Agam. Kalau panggil Saka boleh nggak? Kagak asli Pak didengar ya, bisa dipanggil Agam. Oh, Agam. Baik, baik. Nama sendiri kok namanya asing gimana? Indonesia Pak dipanggil Agam. Oh iya, oke. Ya kalau orang teman-teman yang nggak kenal kan panggilnya Saka atau Zikrullah. Nah, bagus kan namanya. Bagus sekali nama-namanya ya. Jadi ayahnya ini atau ibunya ini yang beri nama sebagus ini pasti orang yang sangat-sangat luar biasa berimannya tingkat tinggi ini. Ya, jadi wajib di apa namanya
dimaknai dalam hidup nama ini, ya. Ya, Pak, Oke. namanya bagus, tapi nggak tahu udah pelaksananya bagaimana. Oh, wajib, harus sedikit demi sedikit ikuti jejak Rasul, ya. Lihat di YouTube. Di YouTube itu banyak mukjizat-mukjizat Rasulullah. Nah, cari itu, pahami itu, kan ada sekitar 100 lebih mukjizat Rasulullah. Rasulullah bisa bicara dengan hewan, dengan semut, dengan dengan angin, ya, dengan malaikat, dengan orang yang sudah meninggal, dengan pohon pun Nabi Muhammad bisa ngobrol, ya. Jadi bisa membelah bulan, ya, membelah laut dan lain sebagainya juga bisa Nabi Muhammad, ya. Kalau kata Ustadz Abdul Somad kan mengatakan, kamu kalau mau jadi nabi, nabi apa? Nabi, ah? Nabi Agam, Pak. Saya ketemu Nabi Idir, Pak. Kalau kata Ustadz Somad mau jadi nabi apa? Banyak mereka memilihnya Nabi Sulaiman. Padahal apa, Nabi Muhammad itu melebihi dari para nabi semuanya, bisa semuanya malah. Kalau kekayaan memang Nabi Muhammad agak kurang, ya, kekayaan itu. Jadi tidak menjadi raja seperti kerajaan Nabi Adam, Nabi Sulaiman. Ya, tapi Nabi Muhammad lebih merajai secara akhirat, ya, dunia dan akhirat malah. Ya, jadi paling bagus itu adalah Nabi Muhammad, ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti zikrullah atau saka bisa memahami itu, ya. Dan semuanya juga sama, ya, bisa mencari di YouTube, ya, mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Selanjutnya Saila Rahma. Ada Saila Rahma? Saya Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sila Rahmat ini biasa dipanggil Sela. Ya. Anak saya di Pondok Jati Hilir, Tangerang Selatan. Oke, Saila. Ya, thank you Saila. Pondok Hilir, ya. Selanjutnya Seni Aulia. Iya Pak. Silahkan. Wajahnya mana ini Seni? Waalaikumsalam. Oke, Seni wajahnya nggak kelihatan, kelihatan matanya saja. Nah, baru kelihatan. Oke, oh ini Seni di Tangerang, ya. Oke, wah di off lagi kameranya. Baru muncul sebentar, langsung off lagi. Aduh, kenapa Seni? Aduh. Cindy Febriani. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Febriani. Bisa dipanggil Cindy. Saya dari Cengkareng, Jakarta Barat. Oke, Cindy dari Cengkareng, ya. Baik, Cindy Cengkareng. Terima kasih Cindy. Tadi ada Seni yang ditutup mukanya, ya, off kamera. Padahal harusnya on kamera. Sayang sekali ini. Selanjutnya Siti Juriyatun Toyibah. Ada? Perkenalkan nama saya Siti Juriyatun Toyibah. Biasa dipanggil Siju Pak. Siju. Dari Kedau. Oke. Wah, namanya seperti nama-nama Jepang, ya, Siju. Panggilannya doang Pak. Oh iya, tapi tetap bagus. Ya, itu nama pemberian orang tua harus dinikmati dan disyukuri, ya. Pasti ada makna yang tersembunyi, gitu. Ada takdir yang menunggu untuk mendapatkan kebahagiaan dari nama itu, ya. Makanya nama panggilan dan nama asli kita itu harus betul-betul, ya, didoakan oleh kita sendiri dan mendapatkan doa dari orang lain serta orang tua yang lainnya juga, ya, agar berkah, ya. Oke. Panggilannya Siju, ya. Oke, Siju. Oke, Siti Juriyatun. Oke. Thank you, Siju. Selanjutnya Sarifatul Aini. Ya. Aini.
Oke, Aini Ciledug. Thank you, Aini. Baik, selanjutnya Sipa Magfira Zahra. Oke, baik. Ya, Sipa dari Pondok Aren ya. Thank you, Sipa. Baik, selanjutnya ada Tazka Hazmia. Iya Kak, saya Kak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Tazka Asia, bisa dipanggil Tazka. Saya dari Sawangan Pak. Oke, Sawangan. Sawangannya mana? Bedahan Pak. Oh, Bedahan. Oke, ya deket lah. Ya dengan Arko ya. Sawangan Iya dengan Pak, Arko betul. deket lah. Ngelewatin. Saya rumahnya sekitar Arko saya. Oke, Tazka ya. Tazka tadi hampir mirip namanya dengan Pasca ya. Atau yang cowok siapa tadi namanya? Saka. Saka, Tazka, nah, hampir mirip namanya. Baik, terima kasih Tazka. Jauh. Oh ya, Akam panggilannya ya. Oke, selanjutnya Tia Ayu Erianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia Yeriati, biasa dipanggil Tia, dari Sawangan. Oh, Sawangan juga. Oh, sama Tazka sama bareng-bareng berarti. Iya dekat Pak. Oh, sama yang Dekat Pak. oh ya, yang dari Depok juga tadi yang tinggal di rumah keluarga yang dari Lombok siapa namanya? Naila Pak. Ah ya, Naila. Ini sama-sama orang Depok nih. Terus sama Bintang tadi Depok tuh. Cobalah nanti kalian ngumpul sama-sama Depok. Cuman 15 menit kan naik motor atau naik Gojek kan bisa kumpul. Ya. Kenalan aja ya, jangan malu-malu. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Yang penting jangan saling menipu ya. Menipu dalam artian adalah wajahnya seperti ini ya kan. Ternyata kalau sudah nadan wah berubahnya gitu ya. Ternyata lebih cantik, lebih ganteng gitu. Ya. Oke, nanti kalian bisa janjian ya. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi namanya. Ya. Bisa ngobrol-ngobrol, makan. Sekalian nanti kolaborasi tugas. Ya. Oke, Tazka sama Tia ya. Panggilannya Tia ya. Oke, thank you. Selanjutnya ada yang terakhir Valia Niswa. Ada? Perkenalkan nama saya Fajar Suara Tulina, biasa dipanggil Fajar. Rumah saya di Korea Utara, Jakarta Barat. Oke, Valia. Hampir mirip seperti nama artis juga ini. Siapa namanya? Valia ya. Valia itu ada artis ya namanya Valia. Siapa namanya lupa saya. Bukan keturunan artis ini. Bukan Pak. Oh, bukan. Oke, baik. Terima kasih Valia. Ya, yang terakhir tadi terlewat Nazira Ababila. Adakah? Mudah-mudahan tidak terpental lagi. Kuat sinyalnya ya. Halo, Nazira Ababila. Nazira Ababila. Iya Pak, ada. Silahkan. Nama saya Nazira Abdullah Ibadah dari Palmerah. Palmera. Oke. Oh ya, wajahnya nggak kelihatan. Mana. Belum kelihatan. Apa gangguan sinyal? Kenapa Pak? Belum kelihatan wajahnya. Yang kelihatan atapnya. Oke, kelihatan sekarang. Panggilannya siapa nih? Nazira. Kenapa Pak? Panggilannya? Apa? Panggilan, nama panggilan. Panggilan saya adalah Zira. Oh, Zira. Oke. Ya. Baik, Zira, terima kasih ya. Thank you. Baik, sekarang kita akan melihat RPS ya. Sebentar, mohon izin share screen ya.
agar bisa terlihat. Sudah muncul belum? Sudah ya. Oke, baik. Ini RPS yang terbaru ya, yang dibuat oleh VIP ya. Jadi ini salah satu yang dibuatnya oleh wakil dekan ya. Dan ini ada sikap ya, nanti akan Bapak kirim ke si Akad dan kirim juga ke Anda ke grup ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa pelajari. Ini ada sikap, ada pengetahuan, nanti yang harus Anda baca, dan keterampilan umum, bahkan keterampilan khusus. Ini yang sikap dan sebagainya, ini saya yang buat ya. Tapi kalau model garis-garisnya seperti ini adalah wakil dekan dari UMJE yang membuatnya. Kalau ini sikap dan sebagainya saya membuatkan sampai ke bawah konsep-konsepnya. Nah, ini sikap dari S1, S2 sampai S11. Mudah-mudahan nanti Anda bisa membacanya. Yang ini adalah satu kajian sikap yang harus Anda miliki dalam mata kuliah Pancasila ini. Ya. Nah, terus kemudian di pengetahuan juga, di knowledge-nya ini ada P1 sampai P7. Ada 7, di mana ini nanti Anda harus memahami ini ya. Ini pengetahuannya ya. Terus ada keterampilan khusus, nanti ada keterampilan umum yang harus kita gali ya. Dan ini adalah salah satu harus kita sedikit demi sedikit koreksi ya. Ya. Apa yang belum, apa yang penting, dan apa yang harus kita gerakan ke depannya ya. Dan ini kalau misalkan keterampilan khusus adalah menalar ya. Menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila ya. Nah, ini terus kemudian mempresentasikan, terus kemudian mengkritisi. Nah, terus ada lagi menalar perbedaan pandangan. Terus mengelola hasil kerja individu dan kelompok. Terus ada solusinya. Terus kalau misalkan di sini ada melaksanakan proyek belajar implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata, merumuskan konsep karakter, menciptakan model pemimpin, kewarganegaraan dan ilmu yang Pancasilais. Nah, ini menjadi prospek ke depannya ya, sebagai keterampilan khusus yang harus kita miliki bersama. Selanjutnya di sini ada deskripsi singkat mata kuliah Pancasila ya. Ini harusnya Pancasila aja, pendidikannya harusnya dihapus ya. Ini. Gitu. Nah, menjadikan mahasiswa menjadi ilmuwan yang berjiwa Pancasila dan bersikap serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan disinilah konsep yang harus kita gali, keilmuan yang harus kita peroleh ya dalam mata pelajaran, mata kuliah Pancasila ini. Adapun babnya ini adalah ini ya. Ya, yang harus Anda kaji. Nanti saya pengen di kelas ini buat kelompok menjadi 12 kelompok, silahkan buat masing-masing membuat materinya, membuat PowerPoint-nya ya. Dan kalau misalkan sudah dibagi, sudah dibuatkan makalahnya, buatkan PowerPoint-nya, boleh silakan. Silakan ya. Nanti bukunya mau saya kirimkan kepada Anda semuanya, boleh silakan. Nanti saya kirimkan ya. Nah, terus kemudian buku utamanya ini. Kalian bisa download di internet buku utamanya. Kalau buku pendukungnya ini buku dari saya, dari Diktat ya. UMJ, nanti akan saya coba kirimkan kepada Anda semuanya ya. Mudah-mudahan ada maknanya. Selanjutnya ya. Iya, Pancasila semua. Ini adalah buku negara. Iya.
Jadi buku negara itu adalah mengajarkan sampai 7 ini. Ini, sampai 7. Ini pertanyaannya. Boleh? Itu yang 12 itu judul mana? Judul makalah. Ya, per judul, per bab ini. Ya. Jadi ini judul per bab. Kalau yang dari buku utama, ya, kalau misalkan di buku panduan utama itu ada 7. Ya, di buku panduan utama. Nah, sisanya ini ada di diktat saya. Atau mau dari buku yang lain boleh. Kalau yang ini ada di buku saya, di diktat saya. Ya, nanti Anda bisa cari. Ya, nanti saya kirim ya. Nanti kita bedah bersama-sama. Ya, tenang saja, yang penting kita buat kelompok ya, buat grup dan bisa selesaikan ini ya. Selanjutnya nanti disiapkan laptop, handphone ya, ataupun Gmeet-nya ya. Karena kita perkuliahan rencananya nanti mau menggunakan Gmeet terus ya. Nanti ada sinkronus, ada asinkronus juga. Nah, sekarang pertemuan pertama asinkronusnya adalah membuat kelompok ya. Membagi tugas-tugas ya. Silakan. Di pertemuan pertama ini jadi kita hanya berkenalan dan sekaligus mendeskripsikan ya. Nanti Anda bisa baca juga di RPS selanjutnya ya. Dan mudah-mudahan nanti sebelum UTS, ya ini kan kita ada 7 kali pertemuan. Nanti setelah 7 kali pertemuan, di pertemuan ke-8-nya kita ada UTS ya. Gitu, jadi nanti bisa kita selesaikan. Sampai ke pertemuan terakhir, ini nanti di pertemuan ke-16, itu adalah UAS atau praktek nanti di sini boleh. Atau kan nanti prakteknya di pertemuan ke-15 ya, nanti boleh di sini. Terus yang menjadi peraturan di sini tata tertibnya adalah mahasiswa hadir dalam perkuliahan minimal 80%. Jadi Anda boleh libur. Kalau misalkan sakit, izin alfa maksimal berapa kali? 3 kali. Maksimal 3 kali. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti lebih dari misalkan 4 kali itu kurang dari 80%. Maka siap-siap dapat SP. Ya. Surat pasangan nanti. Masalah absensi sekarang gimana? Absensi sudah saya masukkan nanti dalam si akad. Ya. Terus kemudian mengenakan pakaian yang rapi, ya. Jadi walaupun dalam online harus on kamera, pakaiannya yang rapi, yang sopan. Mahasiswa aktif berpartisipasi, mahasiswa hadir di kelas tepat waktu, terus kemudian toleransi boleh 15 menit. Jika tidak hadir dalam perkuliahan, mahasiswa wajib alasannya ketidakhadirannya menyampaikannya. Mau lewat surat dokter boleh dan lain sebagainya. Selama perkuliahan berlangsung, alat komunikasi mode silent. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang berkomunikasi, seperti yang tadi lagi di jalan ya, itu di silent ya. Nanti kalau sudah meminggir di jalan, di pinggir jalan, ya jangan sampai di tengah jalan. Nanti bisa di-on-kan kalau dipanggil. Meminta izin dengan cara mengangkat tangan, raise hand, ya, kalau ingin berbicara atau minta izin dengan yang lainnya ya. Pada saat mau meninggalkan kelas, mau ke toilet, mau kalau misalkan belum makan, lapar, sakit dan lain sebagainya, mau makan dulu Pak, izin. Nah, itu berbicara dulu. Minta izin sama dosen, boleh. Ya. Pak, izin minum, boleh minum. Boleh makan karena kan online ya. Saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan dan kerusakan. Tidak boleh ada plagiat dalam bentuk dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya dalam tugas ya. Harusnya ditambahkan lagi di sini. On kamera. Nah, ini on kamera pada saat perkuliahan. Jangan off kamera ya. Jadi
saya pengen nanti kita ada on kamera ya. Nah, selanjutnya nanti asesmennya ada kuis dan lain sebagainya ini ya. Nanti insya Allah nanti akan saya buatkan ya. Terus kemudian ada tugas. Ini 20%, UTS 20%, kehadiran 30%, dan UAS juga 30%. Ini rentang nilainya, saudara. Kalau Anda mau dapat nilai A, harus nilainya 85 ke atas. Tugas, UTS, UAS, kehadiran, dan sebagainya harus 85. Anda mau dapat nilai A dari saya? Mau. Oke. Syaratnya, oke. Baik. Ya, kalau mau 85 ya, harus nurut sama Bapak ya. Karena Bapak itu akan mengarahkan Anda untuk kebaikan, untuk menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Menjadi anak yang berbakti kepada diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Maka Anda harus nurut sama Bapak. Jangan memprotes atau mungkin mengkritisi secara tidak resolutif ya. Boleh mengkritis, tapi kalau mengkritisnya tidak memberikan solusi, lebih baik diam ya. Kendalikan hawa nafsu dalam menyampaikan perkataan yang jelek. Sopan santun harus dijaga, perilaku harus dijaga, terutama tindak tanduk dalam perkuliahan. Kalau misalkan ketemu pada saat di luar perkuliahan ketahuan sama Bapak, ada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di sekitar kita, norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, dan sebagainya, maka siap-siap nih, kemungkinan saya akan mengasih nilai D. Jadi harus hati-hati. Kalau misalkan ada mahasiswa-mahasiswi yang kurang baik, misalkan kurang sopan dan lain sebagainya, pasti kalau misalkan dia tidak bertobat, tidak meminta maaf begitu ya, dia ingin menang sendiri dan sebagainya, kemungkinan saya kasih nilai E. Ketemu lagi sama saya lagi, dia tidak berubah, kasih nilai E lagi. Tapi kalau dia tidak cerdas, UAS, UTS, nilainya rata-rata misalkan 75, tapi perilaku pribadiannya baik, sopan, ramah, santun ya kan, saya naikkan jadi nilai A. Jadi saya menilainya itu dua perspektif, objektif dan subjektif. Objektifnya sesuai nilai apa adanya. Ya, nilainya misalkan apa adanya dapat nilainya 80 atau 82. Tapi saya cek ternyata dia orangnya baik, ramah, sopan ya. Terus kemudian menghormati teman-temannya pada saat presentasi. Saya naikkan jadi nilainya 86. Dapat nilai A. Jadi inilah. Jadi saya menilainya itu bukan hanya nilai hasil objektif dari hasil tugas UTS kehadiran UAS saja. Ini objektif. Tapi subjektifnya itu adalah perilaku. Saya tambahkan lagi ya. Ya. Nah, ini bisa menopang. Bahkan kalau misalkan nilainya 100 ya, tugas, UTS, kehadiran, UAS semuanya 100 semuanya. Perilakunya jelek, saya turunkan. Bisa jadi B, bisa jadi B- atau C, saya turunkan. Walaupun dia harusnya dapat nilai A 100 karena perilaku di sini. Ini. Jadi hati-hati dalam berperilaku ya. Jangan sampai perilakunya itu berlawanan ya. Oke, begitu ya dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oh iya, bisa foto bersama dulu nggak? Bisa di Tri ya, tadi ya? Tri ya? Ya, screenshot. Tri ya tadi ya? Halo Tri? Halo Tri?